6 orang ya. Oke, berenam ya dengan Pak Erikson ya. Oh, puji Tuhan ya. Walaupun kita bilangan sedikit, tapi kita bersyukur karena masih punya kesempatan untuk bisa bertemu di Zoom. Masih ada waktu untuk kita bisa bersekutu bersama. Tuhan kasih kita kemudahan buat kita beribadah melalui Zoom juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita worship, memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan. Biar belas kasih anu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai bumi ini, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul, kami berkumpul di hadapan Tamu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman, jadikan ku alatmu. Biar belas kasih anu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai bumi ini, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu, biar belas kasih apa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh bumi ini, sampai
sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami berkumpul sore ini, malam nanti Tuhan bersama family ministry. Tuhan berkati kami, urapi kami Tuhan. Sembuhkan kami yang sakit, lepaskan kami dari yang jahat, pulihkan keadaan kami, lepaskan kami dari yang jahat, bebaskan kami Tuhan. Yesus yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang bukakan jalan-jalan bagi kami. Jalan yang baru Tuhan bukakan bagi kami. Engkau punya banyak cara untuk menolong kami. Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang suka di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang suka di matamu. Amin. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan. Amin. Mata air di padang gurun. Tiada yang suka di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Sekali lagi. Berserah, ku berserah.
Amin. Tuhan berkati. Saya kembalikan pada hambanya. Silakan Pak Indra dibuka dalam doa. Oke, kita doa ya. Bapa kami bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini Kau telah mengumpulkan kami kembali, Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami, urapi kami, pakai kami sebagai alat-Mu, ya Bapa. Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dan berkati penuh dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu. Segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggunya, tolak hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Engkau berkati kami, urapi kami semuanya, Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom. Maaf ya, saya tidak buka kamera karena lagi kurang sehat. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita boleh ada semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Saya akan beri tema firman Tuhan sesuai dengan saya sudah kasih tema oleh Bapak Gembala, kekuatan ya. Akhir-akhir ini memang kita butuh kekuatan dari Tuhan ya. Kalau kita boleh ada sampai hari ini semua itu karena kekuatan Tuhan. Coba kita mau buka di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Yeremia 17 ayat yang kelima. Di sini dikatakan beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kalau kita mengandalkan kekuatan kita juga itu terkutuk, saudara ya. Jadi bukan saja kita mengandalkan manusia terkutuk, tetapi mengandalkan kekuatan diri sendiri juga terkutuk. Karena kita sadari tanpa Tuhan, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan firman datang kepada kita mengingatkan kita ya untuk mengandalkan kemampuan Tuhan di dalam hidup kita. Apapun masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, kita tahu Tuhan kita yang lebih besar dari masalah dan pergumulan hidup kita. Di dalam 1 Korintus 2 ayat yang kelima, 1 Korintus 2 ayat yang kelima, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi sekali lagi Tuhan terus mengingatkan kita dengan firman Tuhan untuk kita bergantung kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Orang yang beriman dan percaya pada Tuhan hanya boleh berharap pada kekuatan Tuhan dalam menghadapi berbagai pencobaan dan ujian kehidupan. Saya percaya setiap kita punya ujian ya, punya masalah. Tapi kita percaya firman Tuhan katakan Allah tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Tapi rancangan Tuhan itu damai sejahtera masa depan yang penuh dengan harapan. Sekalipun kita kadang-kadang ada di dalam lembah kekelaman ya, kayak Pak Komingguan bilang ya, saya ada dalam lembah kekelaman. Tapi kita tahu Tuhan ada bersama dengan Pak Komingguan sehingga dia boleh melalui itu, diberikan kekuatan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupannya sehingga dia boleh lewati semua itu bersama dengan Tuhan. Jadi Tuhan ingatkan pada sore hari ini, mari andalkan kekuatan Tuhan di dalam hidupmu. Karena saat kita mengandalkan kekuatan Tuhan, maka kita akan melihat perkara-perkara besar Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi poin yang pertama, andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu, di dalam kekuatanmu sendiri. Dan saya percaya waktu kita andalkan Tuhan di dalam kekuatan kita, kita akan melihat perkara-perkara besar yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Saudara, kalau bukan dengan kekuatan Tuhan, barangkali saya sampai hari ini kali udah di rumah sakit, saudara ya. Karena udah 3 hari saya nggak bisa makan, badan saya pada sakit ya. Udah badan sakit, pusing, emahnya kena. Emang saya punya sakit mah, saudara ya. Emahnya kena. Karena udah dalam bulan Juli ini
saya di gereja tuh bersama anak-anak tuh kegiatannya tiap bulan Juli ini sampai nanti bulan Agustus mendekati ulang tahun gereja, kita tuh kegiatan terus. Ya, dan kebetulan anak-anak saya yang pegang kegiatannya dan saya bagiannya konsumsi, saudara, ya. Jadi setiap ada kegiatan saya harus hadir karena bagian konsumsi, ya. Mereka latihan, mereka bikin apa-apa, ya harus kita siapkan makanan gitu. Jadi memang agak terlalu capek, dan kalau saya kadang-kadang nggak hadir, gembala saya ribut, saudara, ya. Saya juga bingung tuh gembala saya. Kalau saya nggak ada aja, dia nggak lihat saya aja, udah ribut dia. Kemana lu, Mes? Kata gitu. Buset. Nggak ada lu, nggak enak katanya. Lu, jadi saya sama gembala saya tuh dekat sekali, saudara, ya. Dia lebih dekat dengan saya daripada dengan pendeta-pendeta yang lain, saudara, ya. Jadi mau nggak mau ya saya selalu hadir gitu, ya. Sekalipun rumahnya jauh, saudara. Dan saya tahu itu kekuatan yang dari Tuhan, ya. Karena kalau tanpa kekuatan dari Tuhan kayak tadi Pak Hendra, ya jauh. Sekarang rumahnya, gerejanya juga jauh. Tapi kalau kita sudah ditempatkan di satu gereja, enggak ada istilah jauh, ya. Kalau kita melayani Tuhan, itu ada sukacita yang melimpah, sukacita yang luar biasa, ya. Tidak melihat waktu, tidak melihat jauhnya, tapi waktu kita melayani dengan tulus, saya percaya Tuhan berikan kita kekuatan, kemampuan. Sehingga kalau saya sudah nggak ke gereja tuh, gembala saya udah bingung, saudara, ya. Udah bingung. Jadi kalau saya itu mau pelayanan aja di hari Minggu, saya jauh-jauh hari minta izin sama Pak Gembala saya, saudara, ya. Ya, dan puji Tuhan, ya, dia oke gitu, ya. Jadi makanya saya bilang saya setiap minggu nggak bisa keluar melayani, saudara, karena di gereja dituntut juga saya sama gembala saya. Nggak bisa kalau nggak ada lu, kata gitu, ya. Karena saya di gereja juga banyak kegiatan, saudara, ya, bagian kaum wanita, bagian pemerhati, bagian segala-galanya di gereja, saudara, ya. Jadi mereka membutuhkan saya tahu semua karena anugerah Tuhan, ya. Kalau kita dipercayakan Tuhan, mari kita melakukan semua karena Tuhan. Ya, kayak pada sore ini saya dipercayakan oleh Pak Komingguan untuk bawa firman Tuhan. Secara manusia, saudara, saya udah mau bilang gini, Pak Komingguan suruh ganti, ya, suruh ganti orang lain. Tapi saya tahu, ya, kalau Tuhan sudah utus saya, sudah suruh saya percaya Tuhan akan berikan kemampuan, kekuatan. Dan saya diingatkan, Pak Komingguan aja yang sakitnya lebih parah dari saya, ya, Pak Timi yang sudah pasang ring aja, Pak Hendra yang juga sakit, mereka setia kok melayani Tuhan. Saya ini nggak ada apa-apanya, belum sakitnya belum parah, saudara, ya. Cuma gara-gara embeyan ini jadi duduk susah, saudara, ya. Jadi bawaannya cuma mau tidur aja, saudara, ya. Sampai saya kadang-kadang bilang gini, ya Tuhan, jangan sampai saya tidur terus ketiduran terus, ya. Jadi ingat Pak Komingguan, ya, saudara, ya. Ya, tapi saya percaya kalau memang belum waktunya Tuhan, pasti Tuhan akan beri kita umur panjang. Kalau memang udah waktunya Tuhan, kayak Pak Komingguan bilang, monggo rumahnya udah jadi, ya kita bilang jangan juga. Kalau sudah jadi ya suruh pulang, ya pulang, ya. Jadi kita memang nggak usah takut menghadapi hidup ini, karena kita punya Tuhan yang besar dan ajaib. Jadi firman Tuhan datang kepada kita. Kita mau melihat di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7. Hari ini saya banyak, ya, bawa ayat-ayatnya, karena saya tahu hanya firman yang bisa menuntun kita, ya. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-beria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jadi kita tahu hanya Tuhan yang dapat menolong kita, memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita bisa melewati semuanya. Kalau kita dipercayakan Tuhan untuk melayani, pasti Tuhan kasih kita kemampuan, saudara. Ya, kayak waktu hari Minggu tuh sebenarnya saya sama Yuda tuh udah menyerah, saudara, sebenarnya, ya. Maksudnya sudah menyerahnya tuh udah kayaknya udah nggak bisa pelayanan di Tangerang, ya. Tapi saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan sudah percayakan saya,
Tuhan juga akan berikan kami kekuatan, kemampuan, supaya kami boleh menjadi berkat. Dan puji Tuhan saudara ya, di sana saya boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, dan boleh melayani satu gereja dan gereja satu lagi, 2 gereja, dengan tidak rasa capek saudara, nggak rasa sakit, nggak rasa lemes, semangat saudara. Pas sampai selesai baru sakit saudara. Saya bilang nggak apa-apa Tuhan, yang penting saya sudah melayani Tuhan. Mau sakit kayak mau apa, yang penting saya sudah, tugas saya sudah saya selesaikan ya. Karena saya tahu setiap kita dikasih tanggung jawab kita harus taat saudara ya. Kecuali kalau kita sudah nggak bisa berdaya, ya itu udah beda ya. Kalau kita sudah di rumah sakit ya udah nggak bisa bilang apa-apa ya. Tapi kan masih bisa kita jalan, masih Tuhan berikan kita kekuatan, kemampuan, dan puji Tuhan ya saya bisa melayani. Terima kasih Pak Timi. Ya saya juga boleh diberkati dengan Pak Gembalanya yang luar biasa. Sama-sama. Ya orangnya rendah hati banget Pak Timi. Wah, saya baru melihat itu Ibu Bapak Gembala tuh rendah hati banget ya. Rendah hati banget ya. Bayangin gembala bisa menungguin pendeta yang biasa, saudara, di depan jalan, saudara, di dekat mau masuk eh, itu perumahan, saudara. Dan saya tadinya nggak tahu, Yuda yang bilang, Mama itu kayaknya pendetanya udah nunggu. Ah, barang aja kamu. Benar, saudara ya. Itu satu teladan yang luar biasa, saudara ya. Dia punya gereja besar-besar, saudara. Ya, tapi dia mau rendah hati menunggu kita ya. Siapa kita ini, saudara ya? Tapi itu satu teladan yang perlu kita contohi bahwa benar kita ini nggak ada apa-apanya tanpa kekuatan dari Tuhan. Dan saya diberkati juga melalui banyak kesaksian dari Pak Gembala di sana ya tentang gerejanya yang pertama, kedua diberkati dengan luar biasa, pujiannya luar biasa ya, kekompakannya luar biasa. Dan saya percaya juga di FM ini juga kita mau kompak ya. Kita saling menolong, saling membantu, saling memberikan kekuatan, penghiburan. Dan saya percaya firman Tuhan katakan waktu kita bersatu, maka di situ berkat-berkat Tuhan curahkan dalam hidup kita. Kalau bukan kekuatan dari Tuhan, saudara, saya nggak mampu, saudara. Ya, kenapa, saudara? Pulang dari habis pelayanan, mesin air saya otomatisnya tidak bisa mati, saudara. Jadi nyala terus. Itu kan berarti listrik kan. Saya sudah panggil orang, otomatisnya diganti, dibeli. Sudah 1-2 jam dia bisa mati, hidup lagi, saudara. Akhirnya anak saya panggil yang memang ahlinya mesin, itu cuma cek doang 80.000, saudara ya. Dan dibilang harus ganti mesin katanya. Wah, kalau bukan kekuatan Tuhan mana lagi sakit kita berdua ya, bertiga sama Gary. Ya, benar saudara. Kalau tuh kita sakit itu nggak ada artinya tuh uang, saudara. Mau beli apapun nggak bisa makan, percuma saudara. Sampai Yuda tuh bilang, Ma mau beli apa, pingin makan apa, beli ya, Mas mesti makan. Nggak bisa saudara ya. Dan saya ingat ya bahwa benar ya, tanpa kekuatan Tuhan ya, kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita nggak bisa mengandalkan uang kita nggak bisa mengandalkan kekayaan kita. Hanya yang kita bisa andalkan Tuhan. Ya, coba waktu kita dengar kesaksian dari Pak Komiguan, masuk rumah sakit aja berapa? 80 juta, saudara. Ya, itu belum diapa-apain, saudara. Ya, 80 juta. Memang uang nggak ada artinya, saudara, kalau kita sakit, saudara. Nah, selagi kita diberi Tuhan kesehatan, mari kita memberkati. Amin. Ya, dengan apa yang kita bisa lakukan, saudara. Lakukan, kita bisa memberkati. Berkali cuma 50.000, 100.000. Ya, mari kita lakukan itu. Saya belajar, saudara ya. Saya belajar untuk memberi dengan kekurangan saya, saudara ya. Ya, ada orang susah. Saya belajar, saudara ya. Bukan karena saya, tapi itu karena Roh Kudus yang memampukan saya, berikan saya kekuatan. Dan puji Tuhan, saya lihat itu nggak akan kekurangan kok kita ya. Di dalam kita memberi untuk orang lain, saudara. Karena waktu kita sakit, itu uang nggak ada apa-apanya, saudara. Ya.
Coba saudara lihat orang-orang yang kaya, yang punya harta, kekayaannya banyak, berobat ke luar negeri sampai juta-jutaan, sampai berapa habis. Tapi nggak sembuh-sembuh juga. Jadi saya mau katakan kekayaan kita, uang kita itu tidak bisa membuat kita kuat, ya. Hanya kekuatan itu di dalam Tuhan. Jadi mari kita yang ada di FM ini kita mau tetap setia melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan, ya jangan pikir, ngapain orang nggak ada apa-apanya kok di FM. Jangan saudara ya. Karena kita tahu FM ini punya Tuhan. Amin. Ya. Cuma Pak Gembala yang dikasih kepercayaan dan Pak Hendra ya untuk mengelola FM ini. Dan mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita mau bergandengan tangan, kita mau memajukan FM ini bukan dengan kekuatan kita, saudara, tapi semuanya kekuatan Tuhan. Saudara, waktu Pak Komiguan sakit, saudara, ya, saya sama Pak Joni udah ngomong itu ya, Pak Joni. Wah, siapa ini penggantinya katanya. Waduh, ya, karena udah lihat keadaannya Pak Komiguan ini. Wah, siapa mau jadi masa bubar ya? Tapi Tuhan tahu ya kegelisahan kita, kekhawatiran kita, saudara. Kata Tuhan, tenang aja ya. Masih kok umurnya masih diperpanjang oleh Tuhan. Ya, saya bilang sama Pak Joni ya, Pak Joni ya. Ya, Pak Joni bilang, iya Bu Messi siapa ini ya? Jadi penggantinya Pak Komingguan. Ya ada Pak Hendra. Ya, Pak Hendra juga kan dalam keadaan kurang sehat juga ya. Pasti ada Pak Hendra. Tapi pasti ada salah satunya juga ya untuk mendampingi Pak Hendra. Saya bilang, iya Pak Joni, nggak tahu Pak Joni. Ya kita berdoa aja. Dan puji Tuhan ya, sampai hari ini Tuhan masih berikan kekuatan pada Pak Komingguan. Karena Tuhan tahu kita masih membutuhkan Pak Komingguan di FM ini. Dan saya percaya setiap kita, mari kita mau bergandengan tangan. Ya, kita mau bersatu. Karena kita tahu FM ini punya Tuhan. Ya, saya percaya setiap kita punya perbedaan yang berbeda-beda, saudara. Jangan di FM, saudara. Dalam rumah tangga kita punya anak 3 aja beda, saudara. Ya, apalagi di FM ini berapa orang, saudara ya. Tapi saya percaya kalau Tuhan tempatkan kita di FM ini, pasti Tuhan akan berikan kita kekuatan, kemampuan untuk mengatasi semuanya, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Jangan katakan apa ya FM beri untuk kita. Tapi mari kita mengatakan apa yang kita sudah buat FM, saudara. Ya. Dan saya percaya waktu pertanyaan itu datang dalam hidup kita, kita semangat melayani Tuhan. Dengan apapun, ya bentuk pelayanan itu, sekecil apapun, barangkali cuma doa. Mari kita mau setia, saudara. Saya katakan kepada jemaat yang di Pak Joko sana ya, saya katakan disuruh gembala apapun lakukan ya, setia. Dan saya percaya waktu kita setia Tuhan itu tidak berhutang. Saya boleh melihat saya setia saudara dalam perkara yang kecil. Saya tidak melihat gembala saya, tapi saya lihat Tuhan yang saya layani itu dahsyat dan luar biasa. Dan puji Tuhan, ya Tuhan terus berikan saya kekuatan, kemampuan untuk kita bisa melewati bersama dengan Tuhan. Ya, yang kedua, poin yang kedua, kekuatan juga dapat kita peroleh lewat permohonan doa. Ya, di dalam Lukas 21 ayat yang ke-36. Lukas 21 ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jangan takut dalam menghadapi persoalan hidup, karena roh yang Tuhan berikan kepada kita bisa memberikan kita kekuatan untuk mengatasinya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, jadi dengan doa
kita bisa kuat. Amin. Saya percaya FM berdoa untuk Pak Komingguan, Pak Hendra, mereka bisa kuat sampai hari ini. Itu karena doa, saudara. Kita nggak bisa kasih apa-apa buat mereka, benar, saudara. Kita terbatas, tapi doa itu tidak terbatas, saudara. Doa itu dapat menembus, dan firman Tuhan katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara, memang hanya doa yang dapat memberikan kita kekuatan, kemampuan. Ya, kalau saya hadapi sekarang, anak saya duanya udah nggak bekerja, yang nomor 2 itu udah nggak kerja karena ya tidak adil, saudara ya. Tidak adilnya dia suka bikin program, dia bikin segala macam apa-apa, suka ini, saudara, nggak dianggap ya. Malah kadang-kadang dia bikin sesuatu udah nggak dilihat, saudara. Tapi saya katakan sama dia, tetap percaya ya bahwa Tuhan itu sanggup. Ya, dan sekarang perusahaannya memang lagi kelihatan, saudara, lagi banyak yang korupsi. Dan dia katakan, enggak, Mak, saya nggak bisa melihat orang yang banyak korupsi di dalam kantor. Ya, memang beda ya anak Tuhan dengan bukan anak Tuhan ya. Jadi kalau anak Tuhan itu bukan cari uangnya, saudara ya, bukan cari posisinya. Tapi waktu melihat hal yang tidak baik, pasti nggak ada damai sejahtera dalam dia bekerja, saudara. Akhirnya dia keluar, dan saya percaya Tuhan akan pakai dia dengan luar biasa. Dan sekarang dia lagi melayani ini terus di gereja, dan juga banyak yang panggil dia ya, karena dia bagian IT, banyak yang panggil dia untuk bikin program kantor-kantor ya. Cara Tuhan tuh luar biasa, saudara ya. Yang penting kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita taat, dan kita hidup benar di hadapan Tuhan ya. Dan anak saya nomor 3 juga sudah nggak bekerja, tapi dia buka usaha sendiri, dan puji Tuhan, saudara, usahanya udah mulai maju ya. Ya udah dapat banyak pelanggan, saudara, karena memang dia yang nyari-nyari orang untuk bekerja. Dan puji Tuhan, saudara, sudah masuk beberapa orang, saya tahu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Selama dia tidak bekerja yang nomor 3, malah bisa, saudara, saya bisa nginep di hotel ya. Kemarin waktu dia bekerja kagak nginep, nggak bisa nginep, saudara, di hotel, maksudnya nggak gratis, saudara. Tapi waktu dia tidak bekerja, malah Tuhan kasih tunjuk ya, saya bisa nginep di Bandung gratis semuanya, ongkos semua, travel, hotel, itu karena Tuhan, saudara ya. Jadi saya mau katakan, jangan khawatir dalam hidup ini. Kita tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita, pergumulan, masalah, ujian, kita tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Seakan-akan kita lihat kayaknya nggak baik, saudara. Benar nggak? Bayangin, saudara ya, saya habis pelayanan, udah dari gereja dari bulan Juli terus sampai ya hari ini, malah saya nggak bisa makan, sakit, ambeien lagi, yang nggak biasa kena ambeien, saudara, ambeien lagi. Waduh, kayaknya kok kurang baik gitu ya. Tapi saya pegang firman Tuhan bahwa Allah tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Rancangan Allah itu masa depan yang penuh dengan harapan. Kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal terjadi dalam hidup kita supaya kita kuat di dalam Tuhan. Kita bisa menghadapinya bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya waktu kita menghadapi bersama dengan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan kita apa? Roh kekuatan ya. Yang ya, roh kekuatan, kasih, dan ketertiban ya. Jadi dengan firman Tuhan yang sore ini 2 poin ya. Yang pertama, mari andalkan Tuhan dalam kekuatanmu, karena firman Tuhan katakan terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jangan sekali-sekali andalkan kekuatanmu, tapi mari andalkan Tuhan dalam hidupmu. Kadang-kadang kita andalkan
kekuatan kita minum vitamin, nggak apa-apa, saudara, boleh minum vitamin. Kita berolahraga boleh, saudara. Tapi bukan itu yang menjadi patokannya. Yang menjadi patokannya, andalkan Tuhan. Ya, kita boleh melihat, kita udah lanjut usia nih di Zoom ini ya. Pak Herul, ya, Pak Joni, Pak Komingguan, Pak Hendra, Pak Anfal, Pak Timi yang udah pasang ring aja luar biasa ya, semangatnya 45 saudara ya, melayani. Nggak ada capeknya, saya juga heran tuh Pak Timi, kekuatan yang ekstra tuh Tuhan berikan ya, luar biasa. Tiba-tiba dia udah melayani ke sana, tiba-tiba dia udah di sana, luar biasa saudara. Ya dengan bukan sehat yang kayak orang sehat beneran gitu, pasang ring saudara 3 ya, tapi semua karena kekuatan Tuhan saudara yang Tuhan berikan sehingga dia bisa menjalani semuanya itu bersama dengan Tuhan. Dengan firman Tuhan ini mari kita mendatang kepada Tuhan, mari katakan, Tuhan berikan aku untuk aku tetap berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, saya banyak mendengar kesaksian dari hamba-hamba Tuhan di FM ini, ya bagaimana mereka semangat melayani Tuhan dalam keadaan sakit ya. Ya, saya juga angkat topi nih sama Pak Komingguan. Bayangin aja saudara di rumah sakit masih bisa doa berkat buat kita. Haleluya. Ya, iya kan. Kalau orang lain udah orang lagi sakit nggak ya, yang lain aja suruh doa bisa kan. Nah, jadi memang sebagai gembala ya memang harus dicontoh yang begitu. Jadi kita yang lainnya juga malu hati saudara ya. Ya kita baru sakit segini aja, masa kita mau tolak pelayanan ya. Dan saya tahu semua karena kekuatan Tuhan ya. Kalau bukan kekuatan Tuhan mana bisa Pak Komingguan ya. Ya kadang-kadang waktu itu kita dengar ada bunyi-bunyi mesin, ngeri juga dengarnya ya, mesin di rumah sakit itu ya. Ya tapi semua bisa dilalui ya sama Pak Komingguan. Karena apa? Karena kekuatan yang Tuhan berikan saudara ya. Kasih Tuhan itu melimpah di dalam kehidupan Pak Komingguan, Pak Hendra, semua yang ada di sini. Ya, mari kita mau lebih semangat lagi melayani Tuhan. Selagi ada waktu, mari kita mau melayani Tuhan. Karena ada waktunya kita mau melayani, sudah nggak ada waktu, saudara. Tetapi lagi ada waktu, mari kita mau memberikan hidup kita untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, banyak masalah, banyak ujian, tapi saya percaya Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Ya, karena firman Tuhan katakan, anak cucu kita tidak akan minta-minta, tetapi diberkati dan menjadi berkat. Anak saya dua-duanya tidak bekerja, tapi saya tidak pernah minta-minta, malah saya bisa memberkati saudara. Ya, sekalipun dengan tidak banyak, ya, tapi saya boleh melihat bahwa benar firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi bukan saja kita ukur berkat itu karena kita sudah diberkati dengan jasmani, tapi rohani juga ya. Kita bisa membagikan untuk orang lain dan biar dimanapun kita berada, kita bisa juga memberikan kekuatan untuk orang lain supaya mereka juga boleh kuat menghadapi masalah di dalam kehidupan ini. Saya tahu setiap masalah kita berbeda-beda, tapi saya percaya Tuhan tahu ya kemampuan kita, masalah yang dia hadapi. Kalau Pak Komingguan saya dikasih penyakitnya ke saya, saya menyerah saudara. Saya baru sakit begini aja udah parah saudara ya. Ya, saya menyerah saudara benar. Tapi Tuhan tahu, Pak Komingguan mampu kok, ya Pak Hendra mampu, Pak Timi mampu kok, ya. Jadi saya percaya Tuhan itu baik, ya, sangat baik, amat baik dalam hidup kita. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Ada pujian katakan, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah ia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu aku sendirian. Dia selalu menemaniku. Karena dia nama yang ajaib, nama yang luar biasa. Nama Yesus. Menara yang kuat di dalam kehidupan kita. Jadi saya mau katakan, mari minta kekuatan dari Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Supaya di dalam kita melayani Tuhan bukan karena kita, saudara. Tapi karena kekuatan yang dari Tuhan.
kemampuan yang dari Tuhan, Tuhan berikan, sehingga kita boleh melihat Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Ya, saya bersyukur setiap pelayanan yang Tuhan kasih kepada saya bisa melayani, selalu dikasih kekuatan yang Tuhan berikan ya. Kayak hari ini, saudara, satu hari ini saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, dari berapa hari ya. Tapi saya bisa melayani melalui Zoom di gereja kemarin ya. Saya bisa ngatur ya, ngatur di Zoom ya, karena saya ngatur sebagai ketua doa. Jadi saya ngatur siapa yang pujian, siapa yang firman. Ya, ada kekuatan ya. Saya bisa berdoa. Sesudahnya lemas lagi saudara ya. Ya, sekarang ini ya, sekarang saya bawa firman Tuhan, kekuatan itu Tuhan berikan saudara. Saya bisa kuat. Ya, tadinya saya duduk lama nggak kuat saudara ya. Ini puji Tuhan saya bisa duduk kuat. Semua karena kekuatan yang dari Tuhan. Karena Tuhan tahu hati kita saudara, melayani dengan tulus, dengan sukacita. Ya, bukan kita mau dipuji saudara. Tapi mari kita melakukan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dengan apa kita balas kebaikan Tuhan? Selain kita mau menyembah Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia, karena Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Tidak ada hal-hal yang tanpa seizin Tuhan yang Tuhan biarkan kita, saudara. Kita tahu Dia ada selalu bersama dengan kita. Dan Dia tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Kita bisa tinggalkan Tuhan, tapi Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dengan firman Tuhan ini tetap kuat, tetap maju dalam Tuhan, tetap kita semangat melayani Tuhan. Apapun yang disuruh Tuhan lakukan, kita mau lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau pada sore ini kami sudah mendengar firman-Mu. Benar Tuhan, kami butuh kekuatan yang dari Tuhan. Karena tanpa kekuatan dari Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Tolong kami Bapa, mampukan kami Roh Kudus, karena kami tahu Engkau tidak pernah berikan kami roh ketakutan, tapi Engkau selalu berikan kami roh kekuatan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong Bapa kami, supaya kami tetap kuat dalam Tuhan, kami tetap memandang kepada Tuhan, kami tetap mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Engkau memberkati Pak Komingguan, memberkati Pak Hendra, mereka yang dalam keadaan kurang sehat, memberkati juga Pak Timi. Kami percaya mereka ini adalah hamba-hambamu yang Tuhan mengasihi, dan kami percaya mereka juga sudah mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, biar firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, karena kami percaya roh yang ada dalam kami itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya ini aja Pak Komingguan, saya simak aja ya. Ya, makasih Ibu Messi yang sudah Ya, menjadi saluran berkat firman Tuhan ya. Memang kekuatan kita ini semua datangnya dari Tuhan ya. amin. Jadi dikatakan di Mazmur 28 itu ayat 7 itu saya sampai selalu tutup di dalam doa berkat ya. Tuhan Yesus Iya, adalah kekuatan dan perisaiku ya. Kepadamu kita semua percaya ya. Amin. Saya bukan kuat dan gagah saya ya, tapi saya percaya kekuatan itu datang dari Tuhan. Amin. Ya. Sekalipun rasanya saya sedih loh waktu saya masuk rumah sakit itu saya sedih. Tapi saya nggak mau bawa sedih itu untuk dilihat teman-teman gitu ya. Saya maunya semuanya itu baik. Amin. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu semua baik buat kita. Amin. Ya. Saya bilang sama anak-anaknya, anak-anak saya, mantu saya, yang akur-akur gitu. Kalau Bapak seandainya Tuhan nggak izinkan ya, boleh hidup ya, nggak usah nangis saja. Saya percaya segala sesuatu kan ada waktunya tuh. Amin. Ya. Kita akan pulang kok nanti. Suatu saat kita juga akan pulang ke rumah Bapak. Amin. Ya. Jadi nggak ada yang kita banggain dalam hidup kita. Kecuali satu. Kita bisa mempersembahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Ya. Saya bilang sama anak-anak, itu saya juga ya.
Berdoa aja. Kalau Tuhan izinkan, saya boleh hidup. Kalau Tuhan nggak izinkan, saya kemarin juga sudah dipanggil. Ya. Ya. Tapi itu satu kemenangan. Saya pengen dipilih di 1 ya, bukan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah satu keuntungan. Saya ada sebuah lagu yang sangat menguatkan kita semua ya. Ada sebuah lagu yang mengatakan gini. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus yang tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulih keadaanku dalam tanganmu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Amin. Ya, sekalipun kaki saya masih pincang ya, saya masih bengkak kaki saya. Saya tiap hari pakai tongkat ini. Dan saya percaya, Tuhan pasti sembuhkan. Amin. Seperti Bu Messi pasti Tuhan sembuhkan. Tinggal kita mau tetap tadi kuncinya, berharap dan andalkan Tuhan. Dan yang kedua, tetap andalkan doa. Ya, kita tetap berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Aku tidak bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Amin. Ya, sampai hari ini kita masih bisa hidup, bisa sehat, bisa bertemu, bisa berdoa, bisa saling mendengarkan kabar sukacita dari surga. Itu satu kemenangan yang besar buat setiap anak Tuhan. Amin. Saya terus berdoa ya. Ya, family ministry artinya tidak padam. Terus proklamirkan kebesaran Tuhan, kemuliaan nama Tuhan. Sampai apa? Ya, sampai hari hidup kita. Ya. Semua ada waktunya Tuhan. Dan saya percaya itu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita semua yang percaya dan yang setia dan tak untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu persembahkanlah tubuhmu yang kudus dan tidak mencacat celah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Terima kasih Bu Messi yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Sama-sama, Pak. Pelayanan Ibu Messi, Amin. anak mantu cucunya diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Silakan ada satu pujian. Pak Kim masih ada? Nanti doa syafaat boleh Bu Biona ya, bisa Bu Biona. Ya silakan Pak Kim satu pujian. Nanti bincang-bincang. Oke, Bantu ya. siap. Oleh Bu Mikal kalau bisa ya. Haleluya. Kita nyanyi satu lagu, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Yang tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, seduh berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan,
sanggup pulihkan keadaan dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Amin. Tuhan berkati. Ya, silakan Tuhan Syafaat, Bu Biona. Kalau tidak bisa, Bu Heti boleh, silakan Bu Heti. Iya. Oh ya, silakan Bu Biona. Oh iya, baik Pak Koming. Ya, puji Tuhan hari ini ya untuk pelayan firman kita, hambanya Ibu Meisi, Tuhan Yesus berkati selalu bersama keluarga tercinta, melimpah-limpah dan pelayanannya luar biasa ya. Berkati Tuhan pastinya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Bapak terima kasih, Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih untuk hari ini Tuhan, hari yang indah ya Tuhan, di sore hari yang indah menuju malam ya Tuhan, kami percaya Tuhan Allah Roh Kudus, Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan untuk mengurapi, melawat setiap kami, bahkan ibadah kami ini ya Tuhan. Terima kasih kami boleh berkumpul pada hari ini ya Tuhan, untuk bersama-sama memuji, menyembah, muliakan nama Tuhan dan beribadah ya Tuhan kepadamu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah Kau hantarkan ke tengah-tengah kami, Ibu Meisi ya Tuhan. Kau berkati Tuhan anak-Mu ini ya Tuhan. Kau beri kesehatan Tuhan. Kau lihat pada hari ini bagaimana dia sedang kurang sehat, tapi kami percaya Bapa, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkannya di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman yang ditabur pada hari ini, firman yang indah ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini secara luar biasa, karena Kau maha luar biasa ya Tuhan. Berkati anak-anaknya Tuhan, berkati setiap usaha anak-anaknya, beri mereka roda damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah Tuhan selalu dan selamanya. Dalam nama Yesus, hamba percaya. Tuhan Yesus, hamba juga mau berdoa untuk family ministry, berkati selalu Tuhan ibadah Zoom ini ya Tuhan, biarlah boleh terus menjadi berkat Tuhan, baik untuk ibadah yang dibuka secara online maupun onsite ya Tuhan. Berkati juga kedua hamba-Mu ya Tuhan, kedua gembala kami yang kami kasih dan kami cintai, Bapak Komingguan dan Bapak Lohendra ya Tuhan, bersama istri, anak-anak, dan cucu-cucu tercinta ya Tuhan. Dan setiap usaha mereka juga Tuhan bless ya Tuhan. Kami berdoa khusus juga untuk Bapak Komingguan Tuhan, di dalam pemulihan dari sakit jantungnya. Kami percaya Tuhan Kau akan beri kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan untuk hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus hamba percaya. Hamba juga mau berdoa untuk setiap kami yang hadir pada hari ini ya Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Tuhan, tidak terkecuali siapapun Tuhan. Kami mungkin yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya pada saat ini ya Tuhan, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kami. Kami yang datang dalam pergumulan Bapa, kami percaya Engkau sudah campur tangan dan memberikan jalan keluar dalam nama Yesus. Kami mungkin yang putus asa Tuhan, semangat patah Bapa, kami percaya Tuhan sudah beri kekuatan Tuhan, dan gantikan semangat yang baru di dalam nama Yesus. Hamba percaya. Hamba juga mau berdoa untuk Bapak Derikson, juga Joy yang selalu Tuhan setia untuk membantu untuk di recordnya Tuhan, ibadah kami ini bless Bapak Derikson bersama istri, anak sahanya Tuhan Kau berkati. Kami berdoa juga untuk negara kami tercinta Indonesia. Kami percaya Tuhan Kau selalu melindunginya ya Tuhan. Juga Bapak Presiden kami berserta jajarannya Tuhan, mampukan mereka semua untuk memimpin bangsa negara kami ini ya Tuhan dengan baik. Tuhan beri mereka roh takut akan Engkau. Kami percaya di tangan-tangan anak-anak-Mu ini ya Tuhan, biarlah bangsa kami boleh berhasil ya Tuhan. Lindungi juga Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan, yang melayani-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, yang membawa keluarga mereka ataupun tidak, yang melayani di kota-kota, di kampung-kampung, mungkin di desa-desa, di hutan-hutan, di gua-gua, we never know Jesus. Engkau yang maha tahu, biarlah Engkau yang memberkati mereka semua dan mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Thank you Lord Jesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami tidak lupa berdoa untuk mereka yang jauh kekurangan daripada kami, janda-janda miskin, duda-duda miskin, anak yatim piatu, orang pinggir jalan yang kekurangan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, bahkan anak-anak yang terkena busung lapar Tuhan, yang tidak hanya di Indonesia, maybe mungkin Tuhan juga di Afrika, Ethiopia, atau di negara yang lainnya ya Bapak. Bless them all Tuhan melalui kami tempat ini. Thank you Lord Jesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah perisai dan kekuatan kami semua. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati kau dan Tuhan Yesus melindungi kau. Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Bapak Ibu disembuhkan secara ajaib dan sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan Bapak Ibu selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang percaya yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bu Mikal Kutana untuk bincang-bincang.